Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan deras, akses jalan desa menuju kota di Kabupaten Deli Serdang terputus karena terendam banjir. Tewas dicekik, pelaku rekayasa kematian kekasih seolah bunuh diri menenggak racun. Berawal dari coba-coba, seorang warga di Kabupaten Deli Serdang raup omset puluhan juta rupiah dari usaha ikan lele asap. SMA Negeri 5 Kota Pematang Siantar dikejutkan dengan surat peringatan pengosongan lahan. Pemilik lahan dan gedung ahli waris Hermanto Lee meminta sekolah segera dikosongkan. Pengurus sekolah bersama komite sekolah menenangkan semua siswa di halaman sekolah terkait akan adanya pengosongan gedung. Sekolah SMA Negeri 5 Kota Pematang Siantar mendapat surat peringatan pengosongan. Sekolah harus segera dikosongkan karena si pemilik lahan hendak mengambil alih lahan dan gedung. Sejak tahun 2008, kepemilikan lahan dan gedung SMA Negeri 5 Siantar ini berstatus pinjam pakai dari pemilik kepada Pemkot Siantar. Saat itu status sekolah masih ditangani Dinas Pendidikan Pemkot Siantar, namun kemudian status sekolah beralih ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Proses untuk menjadi milik pemerintah provinsi atas lahan sekolah ini belum juga selesai, sehingga terjadi polemis terkait status dari lahan dan gedung SMA Negeri 5 ini. Sementara pihak komite sekolah dan kepala sekolah masih berusaha agar status lahan dan gedung dapat dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau di bawah gubernur, sebab polemik ini mengganggu proses belajar mengajar guru dan siswa. Jadi dalam hal ini tolonglah kepada yang pemerintah provinsi supaya ini ditanggapi, ini anak-anak ditanggapi dan diteruskan supaya ini bisa direalisasikan supaya SMA ini milik pemerintah secepatnya. Kami menunggu informasi dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi supaya tidak mengganggu proses belajar di SMA Negeri 5 ini. Pengurus sekolah berharap pengosongan lahan dan gedung tidak secepat itu dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas belajar siswa. Yan Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Kenaikan harga beras yang tak kunjung turun dalam beberapa bulan terakhir berimbas pada turunnya daya beli masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Selain kondisi panen yang tidak merata, kenaikan harga pupuk dituding jadi penyebab kenaikan harga beras. Harga beras di Pasar Pekanan Selasaan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang mengalami kenaikan drastis. Harga beras ukuran 30 kg biasanya Rp300.000, kini naik hampir Rp400.000. Kenaikan harga beras ini disebabkan masa panen yang tidak merata dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Ditambah harga pupuk yang tak kunjung turun. Selain beras, kebutuhan bahan pokok lainnya juga mengalami kenaikan, seperti gula dan minyak curah. Harga gula putih dari Rp14.000 kini menjadi Rp17.000 per kilogramnya, sementara minyak curah di harga Rp14.000. Kenaikan harga kebutuhan bahan pokok di wilayah ini sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Akibatnya daya beli masyarakat di wilayah Kabupaten Deli Serdang menurun, sebab pembeli mengurangi jumlah pembeliannya. Yang biasanya mungkin 2 ton ya sekarang kurang lebih 1,5 pas 1 ton untuk pemesanan, karena pembelian daya beli dari masyarakat pun jadi berkurang. Warga berharap pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat segera mengatasi masalah kenaikan harga beras. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Naiknya harga ikan laut saat ini khususnya di Kabupaten Deli Serdang membuat warga beralih ke ikan air tawar. Kenaikan harga ikan dipicu cuaca ekstrim dalam 2 bulan terakhir, nelayan pun enggan melaut.
Sejumlah warga membeli ikan air tawar di pusat perbelanjaan Pasar Rakyat Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Meningkatnya jumlah pembelian ikan air tawar ini menyusul minimnya stok ikan laut di sejumlah pasar di Kabupaten Deli Serdang. Nelayan tak melaut karena cuaca buruk. Melonjaknya pesanan ikan air tawar membuat pedagang ikan air tawar kewalahan untuk memenuhi pesanan. Pesanan biasanya hanya 50 kg per hari, kini meningkat menjadi 200 kg. Warga beralih ke ikan air tawar karena stoknya mudah didapatkan dan harganya pun lebih terjangkau. Seperti harga ikan lele, dijual senilai Rp20.000 per kilogram. Sementara untuk ikan nila dengan ukuran besar dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram dan nila dengan ukuran kecil dijual Rp28.000 per kilogram. Kebetulan kalau untuk penjualan sih alhamdulillah untuk saat-saat ini ya, karena kebetulan harga ikan laut agak meningkat sedikit. Jadi kalau untuk ikan tawar mungkin karena kualitas vitaminnya lebih untuk anak-anak itu lebih baik gitu. Jadi mungkin ibu-ibu jadi beralihnya ke ikan tawar karena lebih fresh gitu dia. Harga kebutuhan pokok yang meningkat ditambah dengan mahalnya harga ikan laut di pasaran mengakibatkan pembeli beralih ke ikan air tawar yang lebih terjangkau. Ikan tawar, ikan laut mahal. Sekarang yang beralih ke ikan tawar lah lebih murah, enak, ya kan? Begitulah itu sembako lah, mahal, cabai mahal. Warga berharap pemerintah dapat menstabilkan harga bahan pokok dan juga mencari cara untuk menstabilkan harga ikan laut meski dalam kondisi yang minim stok akibat cuaca buruk. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Siapa sangka berawal dari coba-coba Darwin Rambe warga di Kabupaten Deli Serdang sukses membuka usaha ikan lele asap. Dengan keuletan dan ketelatenannya ia berhasil raup omset puluhan juta rupiah setiap bulannya. Siapa yang tak tergiur dengan lezatnya lele asap di Kabupaten Deli Serdang? Usaha ini berada di Jalan Pimpinan Dusun 2 Desa Bintang Meria, Kecamatan Batangkuis. Anda bisa menjumpai usaha rumahan ikan lele asap yang dilakoni oleh Darwin Rambe sejak tahun 2009. Dibantu oleh istri, anak, dan menantunya, Darwin Rambe kini mampu memproduksi 200 kg ikan lele menjadi lele asap. Meski diawali dengan coba-coba, namun berkat keuletan dan ketelatenannya, kini ia mampu meraup omset Rp1 juta per harinya. Pembuatan lele asap ala Darwin ini masih diproses dengan cara tradisional dan tanpa bahan pengawet. Ikan lele yang telah dibersihkan disusun rapi dan diletakkan di atas tungku pengasapan. Untuk mendapatkan hasil maksimal, proses pengasapan menggunakan kayu pepohonan keras. Setelah proses pengasapan selesai yang membutuhkan waktu lebih kurang 1 hari 1 malam, lele asap dikemas dan siap dikirim ke pemesannya. Pertama-tama saya dulu menyalai ikan ini, pertama-tama saya salai 50 kilo. Lalu saya mengecer sendiri di pajak sentral gitulah ya. Jadi setelah itu saya mulai mengolah, dapat langganan pesanan barang. Jadi dari situ saya olah 200 kilo lah per harinya. Ikan lele asap produksi Darwin sudah dipasarkan ke luar kota seperti Kota Padang Sidempuan dan Jakarta. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.